Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Afra Salsabila. Saya dari kelompok 4. Di sini saya sebagai moderator. Kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudulkan dengan mengidentifikasi hadis sesuai pada masanya. Adapun anggota kelompok lain dari kami yang akan menjadi pemateri hari ini, di antaranya yaitu ada Syifa Agusiana, Alfi Nur Fadilah, Evi Ovalia, Silvi Istiqmalia, Amelia Nuraini, dan juga Cindy Fatimah. Selanjutnya untuk materi akan dibahas oleh pemateri. Hadis di masa Rasulullah. Pada masa tersebut, hadis dikenal dengan istilah Asyar al-Wahyi wa al-Taqwi yang merujuk pada masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Wahyu yang diturunkan oleh Allah dijelaskan oleh Nabi melalui perkataan, perbuatan, dan persetujuan diamnya. Tak jarang Nabi juga menjanjikan kebaikan akhirat bagi mereka yang menghafal dan menyampaikan hadis kepada orang lain. Perlu dicatat bahwa sebagian besar para sahabat adalah orang Arab, tulen yang umumnya tidak bisa baca tulis. Mereka memiliki kemampuan hafalan yang luar biasa, karena menghafal merupakan bagian dari budaya bangsa Arab yang telah diwariskan kepada mereka. Pertama, melalui majelis ilmu, yaitu pengajian yang diadakan oleh Nabi untuk membina para jemaah. Kedua, dalam berbagai kesempatan, Nabi menyampaikan hadis melalui beberapa sahabat tertentu yang kemudian menyampaikannya kepada orang lain. Hadis yang disampaikan oleh Nabi kepada sahabat memiliki 3 cara menurut Muhammad Fazal. Hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Periode kedua dalam sejarah perkembangan hadis mencangkup masa Khulafaur Rasyidin yang melibatkan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, dan berlangsung sekitar tahun 11 hingga 40 Hijriah. Masa ini sering disebut sebagai masa sahabat besar. Partisipasi sahabat Nabi dalam proses penyebaran hadis adalah suatu keharusan melalui transmisi informasi dari para sahabat. Materi atau konten hadis diterima secara berurutan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, sahabat Nabi yang pertama kali menunjukkan kehati-hatian dalam meriwayatkan hadis, menunjukkan sikap ini melalui pengalaman dalam menghadapi kasus seorang nenek. Saat seorang nenek datang kepadanya meminta hak waris dari harta cucunya yang telah meninggal, Abu Bakar merespon dengan menyatakan bahwa dia tidak menemukan petunjuk dalam Al-Quran atau praktek Nabi yang menetapkan bagian warisan untuk nenek. Akhirnya Abu Bakar menetapkan nenek sebagai ahli waris dengan memberikan sepeneraman bagian mengikuti hadis Nabi yang disampaikan oleh Al-Mughirah. Ia tidak langsung menerima riwayat dari Al-Mughirah tanpa melakukan penelitian, dan bahkan dalam melakukan penelitian Abu Bakar meminta saksi untuk menguatkan informasi yang diberikan oleh periwayat hadis. Yang kedua, Umar bin Khattab. Umar juga terkenal sebagai sahabat yang sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis, serupa dengan sikap Abu Bakar. Alasannya adalah agar fokus dan konsentrasi masyarakat tidak terpecah dalam membaca dan memahami Al-Quran. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan agar umat Islam tidak terjebak dalam kesalahan dalam meriwayatkan hadis. Ketiga, Utsman bin Affan. Kebijakan Utsman bin Affan terkait periwayatan hadis tidak terlalu berbeda dengan kebijakan kedua khalifah yang sebelumnya. Umar sendiri terlihat tidak begitu aktif dalam meriwayatkan hadis, dengan hanya 40 hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad ibnu Hambal dari riwayat Utsman, tidak sebanyak yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Islam untuk berhati-hati dalam meriwayatkan hadis.
pertumbuhan wilayah Islam menciptakan kesulitan dalam mengendalikan periwayatan hadis dengan ketat. Ali bin Abi Thalib. Perkembangan hadis pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak terlalu berbeda dengan khalifah pendahulunya terkait periwayatan hadis. Ali hanya menerima riwayat hadis yang telah periwayat bersangkutan mengucapkan sumpah bahwa hadis yang disampaikannya benar-benar berasal dari Nabi. Ali bin Abi Thalib sendiri cukup aktif dalam meriwayatkan hadis Nabi, baik secara lisan maupun tulisan. Hadis yang diriwayatkannya secara tertulis melibatkan hukuman denda, pembebasan tawanan muslim oleh orang kafir, dan larangan melakukan hukum qisas terhadap orang muslim yang membunuh orang kafir. Hal ini menyebabkan ketidakpercayaan pada riwayat hadis secara keseluruhan, karena adanya potensi pemalsuan yang sulit dihindari. Hadis pada masa tabi'in. Tempat tujuan para tabi'in dalam mencari hadis antara lain di Madinah Al-Munawwarah, Makkah Al-Mukarramah, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Maghribi, Andalusia, serta Yaman dan juga Khorasan. Pusat pembinaan pertama adalah di Madinah. Beberapa sahabat yang menetap di Madinah adalah Khulafa ar-Rasyidin, Abu Hurairah, Siti Aisyah, Abdullah bin Umar, dan juga Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis di masa Imam Hadis. Hadis di masa Imam Hadis, Imam Malik kembali muncul dengan karyanya Al-Muwatta, Imam Syafi'i dengan Musnadnya, dan Imam Muhammad ibn Hasan Al-Syabani dengan penyusunan hadis secara lengkap. Mulai dari hadis Nabi hingga perkataan sahabat dan fatwa tabi'in. Selain itu, kitab-kitab terkenal yang disusun pada abad ketiga Hijraiyah antara lain Al-Jami, Al-Syahih karya Imam Al-Bukhari, Al-Jami, Al-Syahih karya Imam Muslim, Al-Sunan karya Ibn Majah, Al-Sunan karya Abu Daud, Al-Sunan karya Al-Tirmidzi, Al-Sunan karya Al-Nasa'i, dan Al-Musnad karya Ahmad ibn Hanbal. Berkat upaya para ulama besar pada abad ketiga, terbentuklah 3 jenis kitab hadis, yaitu antara lain kitab-kitab syahih, kitab-kitab sunat, dan kitab-kitab musnad. Yang terakhir yaitu kesimpulan, partisipasi sahabat Nabi dalam proses penyebaran hadis adalah suatu keharusan. Melalui transmisi informasi dari para sahabat, materi atau konten hadis diterima secara berurutan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kitab-kitab terkenal yang disusun pada abad ketiga Hijriyah antara lain yaitu Al-Jami'ah Al-Shahih karya Imam Al-Bukhari, Al-Jami'ah Al-Shahih karya Imam Muslim, Al-Sunan karya Ibnu Majah, Al-Sunan karya Abu Daud, Al-Sunan karya Al-Tirmizi, Al-Sunan karya Al-Nasa'i, dan yang terakhir yaitu Al-Musnad karya Ahmad ibnu Hanbal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun pengucapan yang mungkin kurang bisa dipahami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.